Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Purwanto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021 dari kelompok 4, angkatan 43, PPSDM Regional Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang rangkuman pembelajaran Agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 materi yang dipelajari, yaitu yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, Whole of Government atau WOG. Materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN mempelajari tentang yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik perilaku ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Dalam proses pengangkatan, penghargaan, dan promosi pada ASN menggunakan sistem merit, yaitu yang memenuhi unsur berkinerja tinggi, berintegritas, berkompetensi, dan berkualifikasi. Pengelolaan ASN terdiri dari yang pertama, manajemen PNS, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, dan perlindungan. Kedua adalah manajemen P3K, yang terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Pengelolaan ASN yang ketiga yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, seperti pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat maupun daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat publik. Pengelolaan ASN yang keempat yaitu pengelolaan organisasi, dan yang terakhir pengelolaan ASN yaitu sistem informasi ASN. Materi yang kedua yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik mempelajari tentang konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan etiket pelayanan publik. Unsur penting dalam pelayanan publik meliputi organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, dan kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh pelanggan. Penyakit pada birokrasi yang erat kaitannya dengan pelayanan publik yaitu penggelembungan organisasi, duplikat tugas dan fungsi, red tape atau cara kerja yang prosedural, lambat dan berbelit-belit, korupsi, kolusi dan nepotisme, enggan melakukan perubahan, serta konflik kewenangan. Perilaku pelayanan prima dalam konsep pelayanan publik meliputi menyapa dan memberi salam, ramah, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, jangan lupa mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, serta perlakukan dengan baik. Materi yang ketiga yaitu Whole of Government atau WOG.
WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pentingnya WOG dalam berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, meliputi dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan untuk peningkatan pelayanan publik. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga adalah keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Cara pendekatan WOG seperti penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial atau koordinasi alamiah. Praktek WOG meliputi yang pertama pelayanan administrasi seperti KTP, izin usaha, serta sertifikat tanah. Yang kedua, pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, serta perhubungan. Yang ketiga, pelayanan barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan dari pembelajaran agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government merupakan modal dasar yang harus dipahami oleh setiap ASN agar mampu menjalankan segala kewajiban tugas berdasarkan kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian video yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.